Shalom, shalom. Selamat hari Minggu, jemaat Tuhan yang terkasih GBI Hati Bapa. Berjumpa lagi kita dalam ibadah online kita pada saat hari ini, di mana kita sudah memasuki bulan yang ke-8 di tahun 2021. Kita percaya sampai sejauh ini kita merasakan berkat Tuhan yang sungguh luar biasa. Kita ada sebagaimana kita ada saat ini semua karena pertolongan Tuhan. Oleh karena itu biarlah kita semua, mari kita tanggalkan beban kita hari ini. Saat ini kita mau datang menyembah dan meninggikan Tuhan kita Yesus Kristus, karena Dia layak disembah pada saat ini. Kita mensyukuri atas setiap berkat yang sudah kita nikmati. Kita mensyukuri atas berkat yang sudah Tuhan limpahkan bagi kita, sehingga kita boleh ada, kita boleh kuat, kita boleh sehat saat ini semua karena Dia Allah yang dahsyat. Mari kita mau berdoa, kita mau tunduk kepala kepada Tuhan. Kita ambil saat teduh sejenak, karena kita mau flashback semua yang sudah terjadi di belakang kita, semua karena gagal Tuhan, semua karena keperkasaan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan Yesus, di tengah-tengah kehidupan yang sedang bergolak saat ini Tuhan, di mana kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami percaya Tuhan adalah perlindungan kami yang hidup. Kami percaya Tuhanlah yang senantiasa menolong kami, yang menguatkan kami, memberikan kami kesehatan, sehingga kami boleh terproteksi atas setiap virus-virus COVID-19 ini Tuhan, bagi kami saat ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami mensyukuri atas setiap berkat Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang menyembah Tuhan, kami mau masuk hadirat-Mu yang kudus Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Mari jemaat Tuhan, kita mau angkat sekali lagi pujian ini dari awal. Saat menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat kami menyembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, sungguh-sungguh lagi kita mau angkat pujian ini. Kita mau menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Saat menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku
ku sembah, amin. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Bangga hatiku, amin Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu saat kami menyembah-Mu, saat ku sembah. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan ku angkat hatiku, amin Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu saat kami menyembah-Mu, saat ku sembah. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, kami pandang, ku pandang kekudusan-Mu saat kami menyembah-Mu, saat ku sembah. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, amin. Ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sembah Tuhan, haleluya. Sembah, kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Di saat kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Oh Jesus, haleluya. Sembah Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan Tuhan. Oh ya Rabayasi, nama Rabayasi. Oh Yesus, nama Rabayasi, nama Rabayasi. Ya Rabayasi, nama Rabayasi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang dahsyat. Kami menikmati hadirat Tuhan di saat kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya hadirat-Mu ada Tuhan. Kami rasakan Tuhan dan kami nikmati itu Tuhan. Oh Jesus, kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Allah, kami berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Di tengah-tengah keadaan dunia yang sedang dilanda
pandemi ini Tuhan Yesus. Tapi kami tidak pernah merasa khawatir Tuhan. Kami kuat karena kami tahu kami punya Allah yang senantiasa membela kami Tuhan Yesus. Kami boleh berjalan di atas badai itu Tuhan, karena kami tahu Tuhan Engkau yang memberikan kami kekuatan bagi kami. Kuasa-Mu nyata Tuhan Yesus, sehingga kami boleh melewati hari demi hari Tuhan Yesus, dengan proteksi Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan hadirat-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Kami hanya memandang Engkau Tuhan Yesus, karena Engkau yang layak dipandang. Engkau yang penuh kuasa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Amin. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Katakan Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Amin. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya. Amin. Yang datang dengan segenap hatinya. Haleluya. Berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi
hanya kemuliaan-Mu. Pujian ini berkata bahwa hadirat Tuhan selalu memenuhi. Hadirat Tuhan selalu ada, selalu memenuhiku. Setiap kehidupan kita percaya bahwa di saat kita bersekutu dengan Tuhan, di saat kita mau menikmati hadirat Tuhan, kita memuji, kita mau menyembah Dia, kami percaya Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Dan aku percaya Tuhan selalu mau dekat dengan umat-Nya. Oleh karena itu biarlah kita menaikkan doa kita kepada Tuhan. Kita mau angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita mau berkata bahwa Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Amin Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Amin Tuhan. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu memenuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Amin Tuhan. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Amin. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Amin Tuhan. Hadirat kudus-Mu penuhi
kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Oh Jesus, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, karena kami tahu Tuhan Engkau Allah yang dahsyat dalam hidup kami Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau senantiasa Tuhan menyertai kehidupan kami. Senantiasa Engkau menyertai kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Kami percaya setiap umat-Mu yang menyaksikan ibadah online itu, di jamaah Tuhan, hadirat-Mu nyata dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan di tempat ini, di gereja kami ini, di GBI Hati Bapa Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau hadir di bait kudus-Mu Tuhan Yesus. Engkau selalu dekat dengan kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, karena firman-Mu ya dan amin Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau duduk diam menikmati hadirat Tuhan. Kami mau duduk diam untuk kami boleh menikmati firman Tuhan yang akan menjadi rema dalam hidup kami. Karena kami percaya firman-Mu ya dan amin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Lewat firman-Mu Tuhan, kami akan dikuatkan Tuhan. Lewat firman-Mu Tuhan, kami boleh belajar bahwa senantiasa di dalam persekutuan kami dengan Tuhan Yesus. Lewat firman-Mu Tuhan, kami boleh belajar bahwa arti kehidupan sungguh berarti kalau kami dekat dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, diberkatilah setiap kami akan mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Mengucap syukur karena kami siap menikmati hadirat-Mu dan firman-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Salam saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali di dalam ibadah streaming kita pada minggu pertama di bulan Agustus ini. Saya berharap bahwa saudara dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun ya. Biarlah kiranya kasih setia Tuhan selalu menyertai kehidupan saudara dan saya. Keberadaan kita hari ini hingga saat ini ada semuanya oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Mari saudara, kita sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kita mohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan melimpahi bagi setiap kita hikmat pengertian akan kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini menjadi rema dalam kehidupan kita bersama. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sama-sama. Bapa, terima kasih Tuhan, kembali kami ucap syukur. Kami berterima kasih buat kasih setiamu, buat kebaikanmu, buat kemurahanmu
di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Hari-hari penyertaan-Mu, hari pemeliharaan-Mu, hari-hari perlindungan-Mu yang begitu luar biasa Tuhan atas kehidupan kami Tuhan. Kami bangga, kami senang Tuhan, kami memiliki Allah seperti-Mu Tuhan, Allah yang sungguh-sungguh Tuhan Yesus, yang mengerti kehidupan kami Tuhan, yang memperhatikan hidup kami Tuhan. Kami ada hingga hari ini Tuhan, hingga saat ini bukan oleh keluarga kami, bukan karena kehebatan kami, tapi semuanya oleh karena kasih anugerah yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan, berkasih setiamu di dalam kehidupan kami pada yang sudah berlalu Tuhan. Biar pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu, kami haus akan kebenaran firman-Mu Tuhan, karena kami tahu Tuhan bahwa di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan ada janji-janji yang luar biasa Tuhan, yang Kau berikan bagi setiap kami sebagai orang-orang percaya yang mengandalkan Engkau Tuhan. Ada sesuatu janji Tuhan yang luar biasa bagi setiap kami Tuhan. Biarlah kami hidup bukan oleh karena kehebatan kami, bukan karena kekayaan kami, bukan karena kepintaran kami, bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi kami boleh hidup melalui iman kami Tuhan, iman percaya kami kepadamu Tuhan Yesus. Biarlah iman itu yang menghidupi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam, salam, salam. Puji Tuhan, terima kasih. Berjumpa kembali dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya melalui ibadah pagi hari ini kita disegarkan kembali, jiwa kita disegarkan kembali. Kita yang lemah, yang letih, yang lesu, yang berbeban berat, kita diberikan kekuatan baru, semangat baru, karena baru di dalam Tuhan. Karena bagi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang berharap pada Tuhan, akan diberikan kekuatan baru seperti halnya Raja Wali Muda yang tidak pernah letih, tidak pernah merasa lelah. Ada semangat, ada kegairahan bagi orang-orang yang selalu hidup di dalam Tuhan. Kita patut bersyukur karena kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi kita, Allah yang menyayangi kita, Allah yang mencintai kita begitu luar biasanya, dengan tulusnya Dia mengasihi kita. Ada janji-janji Tuhan bagi setiap orang percaya, ya, apalagi di masa-masa pandemi ini, di masa kehidupan yang serba susah, serba sulit, ya. Banyak orang-orang yang mengalami imbas dari pandemi virus corona ini, yang banyak mengalami kehilangan pekerjaan, ya, kehilangan pekerjaan, berkurangnya pendapatan karena banyak hal-hal yang diatur pemerintah yang membuat kita tidak leluasa, ya, tidak leluasa seperti hari-hari sebelumnya yang bisa bekerja dengan giat dan yang bekerja dengan baik dan giat. Tapi sekarang ada pembatasan di mana kita tidak bisa bekerja dengan normal, ya. Ada satu janji Tuhan, ya, yang bagi di saat pandemi seperti ini, di saat keadaan serba sulit, serba susah, ya, mungkin kondisi ini membuat beban hidup kita semakin berat, dan kita mengalami kelesuan, ya, mengalami kelesuan. Ada janji Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memanggil setiap kita. Tuhan Yesus mengharap agar kita mau datang kepadanya, ya, berharap kepadanya, ya. Ada janji Tuhan di dalam Matius 11 ayat 28. Di situ dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu, ya. Tuhan Yesus sendiri yang mengundang setiap kita. Kalau kita mengalami beban berat, kalau kita mengalami rasa letih, rasa lesu, yang menghadapi situasi yang seperti ini, yang menghadapi situasi yang susah ini, Tuhan Yesus memanggil saudara dan saya untuk datang kepada Tuhan Yesus. Marilah kepadaku semua yang letih lesu, yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus menjanjikan suatu kelegaan bagi setiap kita yang mau datang dengan masalah kita, yang datang dengan problema kita, dengan beban berat, dengan beban berat yang kita alami, yang rasa letih, rasa lesu. Tuhan menjanjikan suatu kelegaan bagi setiap kita yang mau datang kepada Tuhan. Hanya Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus memberikan janji seperti itu, bahwa kita tidak akan pernah ketemu kepada imam-imam lain, kepada siapapun, ya, pengajar-pengajar lain tidak akan saudara temui. Hanya di dalam Yesus yang mau
menanggung beban masalah kita, yang mau menanggung problema kita, yang menanggung kelesuan kita, beban berat kita. Dia mau menanggung dan memberikan kelegaan bagi setiap kita. Itulah luar biasanya bagi setiap orang percaya. Ada janji berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap mereka. Apa yang saudara perlukan kembali, ya. Kalau saudara hidup di dalam Tuhan Yesus, Tuhan berjanji akan memberikan kelegaan bagimu. Tuhan akan berjanji memberikan solusi bagimu. Yang susah dihiburkan, yang sedih dipulihkan kembali. Tuhan akan memberikan pemulihan bagi saudara dan saya kalau ketika kita mau datang kepada Tuhan Yesus, ya. Di dalam Yohanes 10, di dalam Yohanes 10 ayat 10b dikatakan, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya, Tuhan Yesus datang ke dunia ini, ya. Tidak saja Tuhan datang bukan tidak saja sekedar memberikan keselamatan bagi setiap kita. Tuhan Yesus datang ke dunia bukan sekedar memberikan pengampunan atas dosa-dosa kita, atas pelanggaran kita. Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan saja menanggung segala akibat dosa yang kita buat. Seharusnya kita lah menerima ganjaran akibat dosa-dosa kita. Tapi Tuhan Yesus datang menanggung segala dosa-dosa kita, menanggung segala hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada Dia. Dia tanggung di kayu salib. Ya, tapi Tuhan Yesus datang, ya. Tuhan Yesus datang juga memberikan, supaya dikatakan, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Bukan kehidupan yang biasa-biasa saja, tapi suatu janji kehidupan yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Ya, begitu luar biasanya Tuhan Yesus bagi setiap kita, bagi orang percaya. Ada janji Tuhan, Tuhan berikan hidup bagi setiap kita, bukan hidup sekedar hidup, tapi hidup di dalam segala kelimpahan. Itu yang patut saya catat pada pagi hari. Tuhan menjanjikan suatu kehidupan yang berkelimpahan, berkelimpahan, ya. Katakan hidup saya berkelimpahan, ya. Katakan sama-sama, hidup saya berkelimpahan. Amin, ya. Kita percaya pada janji Tuhan. Hidup kita bukan karena kita melihat, ya, baru kita percaya. Jika kita mempunyai, baru kita percaya. Tapi hidup kita oleh iman kita. Selama iman kita percaya bahwa hidup kita ada kelimpahan, maka kelimpahan itu akan menjadi bagian kita, ya. Pengertian kelimpahan berarti yang pertama luar biasa dan istimewa. Yang kedua lebih daripada cukup, ya. Apa jadi luar biasa dan istimewa bagi setiap orang percaya? Ya, yang luar biasa dan istimewa bagi setiap orang percaya adalah kehidupan orang percaya, ya. Mereka merasa hidupnya luar biasa dan merasa istimewa, bukan hanya disebabkan karena mereka kelimpahan materi, bukan. Ya, kalau menerima kelimpahan materi, ya puji Tuhan, kita bersyukur, ya bersyukur. Ya. Tapi kelimpahan yang mereka dapatkan adalah ketika mereka percaya pada Tuhan Yesus, ada sukacita di dalam hatinya, ya. Ada merasa kelimpahan dalam segala hal, ya. Merasa hidupnya berlebihan, berkelimpahan, ya. Tetapi dikatakan kehidupan orang percaya, mereka merasa hidupnya luar biasa dan istimewa, bukan disebabkan karena mereka limpah dengan harta kekayaan, tapi dengan tetapi ada sesuatu yang ada dalam dirinya yang membuat hatinya dipenuhi dengan ucapan syukur, ya. Kelimpahan secara materi kelimpahan secara materi, tetapi hidupnya limpah dengan sukacita dan ucapan syukur, ya, dan bisa menjadi berkat bagi orang lain, ya. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, selalu ada sukacita di dalam hati kita, ya, dan hati kita dipenuhi rasa ucapan syukur, ya. Kasih Tuhan, anugerah Tuhan, ya, anugerah Tuhan, ya, merasa cukup bagi dirinya. Asal ada anugerah Tuhan, cukuplah bagi dirinya, saudara.
Tidak hanya karena kelimpahan materi baru bisa bersyukur, tidak hanya karena berkat-berkat saja mereka bersyukur, tapi senantiasa hatinya penuh ucapan syukur dalam hatinya. Apapun yang mereka terima, apapun mereka dapatkan, dia masih bisa bersyukur dan bersukacita di dalam Tuhan, bahkan bisa menjadi berkat dimanapun dia berada. Itulah kemelimpahan yang luar biasa yang tidak pernah dimiliki orang lain, tidak pernah dimiliki orang lain. Kadang-kadang orang yang punya kekayaan tapi tidak bisa bersyukur. Kadang-kadang orang berlimpahan materi tapi dia tidak bisa berbagi dengan yang lain. Tapi orang-orang yang selalu hidup di dalam Tuhan, hatinya penuh ucapan syukur, hatinya penuh sukacita, sehingga hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Bukan karena mereka bukan karena mereka kekaya materi, tapi karena hati yang melimpah itulah yang biar mereka bisa berbagi dengan orang yang lain. Yang kelimpahan kedua adalah dia akan merasa lebih daripada cukup, ya. Merasa lebih orang yang cukup. Orang yang berkelimpahan itu artinya menerima segala sesuatu dengan rasa cukup, ya. Dengan rasa cukup, saudara. Ya. Kalau orang hidup ini tidak ada rasa cukup, sebenarnya jarang orang merasa cukup, ya. Ya. Dikasih misalnya berapapun yang mereka miliki seringkali tidak merasa cukup. Tapi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, orang-orang yang hidup selalu mengandalkan Tuhan, ya, dia hidupnya akan senantiasa merasa cukup. Seberapapun yang dia terima, berapapun dia dapatkan, dia akan merasa cukup, bahkan merasa berkelimpahan di dalam hidupnya, ya. Orang yang hidup dengan Tuhan, hidupnya akan selalu merasa berkelimpahan, sehingga kemanapun dia pergi, dia akan menjadi berkat bagi orang lain, ya. Sekalipun dia tidak dikelimpahi materi, ya, hidupnya akan selalu merasa berkecukupan, ya, berkecukupan karena ada Tuhan, ya, ada anugerah Tuhan yang senantiasa ada dalam hatinya, ya, yang merasa kasih Tuhan cukup baginya, ya. Dikatakan dalam Yeremia 31 ayat 14, aku akan memuaskan jiwa para imam dan kelimpahan aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikan. Demikian firman Tuhan, ya. Kelimpahan bukan saja dengan berbentuk materi, saudara. Kelimpahan ada rasa syukur yang ada dalam hatinya, ada rasa puas dalam hatinya karena berkat-berkat yang Tuhan berikan, dan dikatakan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikan Tuhan, dengan kemurahan Tuhan. Tuhan akan melimpahi umatnya dengan segala kemurahan yang dia berikan, ya. Contoh yang sederhana orang yang memiliki kelimpahan ini adalah Yusuf, saudara, ya. Yusuf dari anak Yusuf hidupnya senantiasa dalam kelimpahan, ya. Yusuf adalah salah satu dari 12 anak Israel, ya, anak yang paling kecil, ya. Dia yang anak yang disayang orang tuanya, tapi dia mengalami penganiayaan dari saudara-saudaranya, ya. Sejak muda dia bermimpi menjadi orang yang besar. Dikatakan dia bermimpi ketika mereka menginginkan berkas dari saudaranya tunduk kepadanya, menggambaran dari bahwa dia akan menjadi seorang pembesar dan saudara-saudaranya akan tunduk kepadanya, dan itu membuat saudara-saudaranya marah, ya. Janji itu tidak langsung digenapi, Ada proses yang Tuhan buat, yang luar biasa bagi Yusuf ini, saudara, ya. Kelimpahan, kelimpahan yang dimiliki Yusuf adalah dia melalui kelimpahan, ya, kelimpahan dengan kesabaran yang luar biasa. Dia limpah dengan sabar yang luar biasa, saudara, ya. Ketika saudara-saudara yang memusuhi dia, ya, ketika saudara menjual dia sebagai budak, sebelumnya dia dibuang ke dalam sumur dan ingin dibunuh
oleh saudara-saudaranya, yang akhirnya dibuang sebagai dijual sebagai budak dan dibawa ke Mesir. Ya, tidak sampai di situ. Setelah dijual, mereka mendapat belas kasihan dari orang yang membelinya, tapi difitnah. Ya, difitnah dikarenakan menggoda istri Potifar. Akhirnya dia dipenjara, dipenjara. Ya, tapi dia tetap sabar menjalani semua itu, saudara. Dia dijual, dia meraih penderitaan, dia difitnah, dia dipenjara, ya. Dia tetap sabar di dalam Tuhan, ya. Dia tetap sabar, tidak membenci saudara-saudaranya, ya. Dia juga sabar dengan pengampunan. Dia tidak membenci saudara-saudaranya sekalipun saudaranya membenci dirinya, ya. Bahkan ketika dia sudah berhasil di tanah Mesir dan saudara-saudaranya datang, dia tidak menghukum saudara-saudaranya. Bahkan dia berkata bahwa semua ini bagian dari rencana Tuhan. Bagian rencana Tuhan untuk membawa dia ke Mesir, ya, untuk membawa dia ke Mesir menjadi penguasa, supaya dia bisa memberkati saudara-saudaranya ketika mereka kelaparan. Ya. Bagaimana saudara bayangin? Dia mau dibunuh, dia dijual sebagai budak, ya. Setelah dia berhasil, saudara-saudara datang, ya, dia menganggap bahwa itu bagian rencana Tuhan supaya dia bisa menyelamatkan saudara-saudaranya. Yaitulah berkat kelimpahan akan pengampunan yang Tuhan berikan dalam hidupnya, berkat kelimpahan kesabaran yang diberikan baginya. Akibat dengan kelimpahan berkat pengampunan dan berkat kesabaran itulah akhirnya Yusuf diberikan kelimpahan dengan segala sesuatunya, kelimpahan dengan hartanya, kan memiliki suatu kedudukan yang luar biasa, ya, sehingga Yusuf ini diangkat menjadi orang nomor 2 di tanah Mesir yang diberikan kepercayaan, ya, diberikan kepercayaan oleh sang raja, ya, untuk menjadi wakilnya, untuk melakukan cita-cita raja itu. Luar biasa karena kelimpahan kesabaran. Itulah hidup orang percaya. Kalau kita hidup orang percaya, Tuhan sediakan kelimpahan bagi setiap kita. Tuhan sediakan berkat-berkat bagi setiap kita. Ya, yang Tuhan itu, Tuhan rindu, Tuhan ingin, Tuhan rindu bahwa saudara hidup di dalam Tuhan. Dan saudara bisa menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi umatnya. Tuhan mengasihi saudara, Tuhan mengasihi saya, dan Tuhan rindu bahwa setiap kita bisa hidup di dalam Dia dan menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap kita dengan begitu luar biasanya. Satu hal yang Tuhan ingatkan bagi setiap kita, terutama bagi orang-orang yang merasa kaya, orang-orang yang merasa hebat, merasa orang-orang yang mampu hidup dengan kekuatannya sendiri, dengan kehebatannya sendiri, dengan kekuasaan sendiri. Tuhan ingatkan bagi saudara pada pagi hari ini, yaitu di dalam 1 Timotius 6 ayat 17, ya. 1 Timotius 6 ayat 17 dikatakan, ya, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan mengharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, ya, melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ya, Tuhan ingatkan bagi kita pada pagi hari ini, ya, apapun kondisi kita, apapun keberadaan kita, mungkin kita sebagai orang yang hebat, orang yang sudah sukses, memiliki kedudukan, memiliki kekuasaan, memiliki harta yang melimpah, supaya kita tidak hidup mengandalkan apa yang kita miliki. Ya, Tuhan mau kita terus mengandalkan Tuhan. Ya, Tuhan kita terus mau mengandalkan Tuhan. Ya, jangan bergantung dengan sesuatu yang fana. Jangan bergantung sesuatu yang tidak pasti. Ya, Tuhan ingatkan, melainkan kepada Allah
yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jadi supaya kita mau bergantung sepenuhnya kepada Allah. Allah segala pemilik, ya, pemilik kekayaan yang pemilik kekayaan itu sendiri. Allah yang memiliki segala limpahan kekayaan, ya. Dia akan memberikan kepada kita segala sesuatu untuk boleh kita nikmati. Ya, itulah luar biasanya kalau kita hidup senantiasa di dalam Tuhan. Ya, ada berkat janji-janji berkat yang luar biasa Tuhan sudah sediakan, ya, yang terutama yaitu berkat keselamatan bagi setiap kita. Keselamatan sudah diberikan bagi setiap kita, berkat pengampunan dosa-dosa kita, berkat supaya kita tidak menanggung, ya, tidak menanggung akibat dosa-dosa kita, dan berkat-berkat lain, berkat jasmani yang Tuhan sediakan bagi setiap kita, dan terutama berkat-berkat rohani. Ada sukacita selalu di dalam Tuhan. Hidup di dalam Tuhan akan selalu sukacita dan akan selalu merasa berkelimpahan. Ya, itu yang luar biasa yang tidak pernah dimiliki oleh orang-orang lain, umat-umat lain. Hanya di dalam Tuhan Allah selalu akan ada sukacita. Ya, ada selalu rasa syukur, ya, dengan segala apa yang ada dalam diri kita. Karena Tuhan luar biasa. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan pada pagi hari. Biarlah setiap kita senantiasa hidup di dalam Tuhan, ya, apapun masalah kita, kondisi kita hari ini, ya, mungkin kita merasa berat, merasa sudah tidak sanggup lagi dengan kondisi pandemi pada saat ini. Ingat, Tuhan janjikan, ya, janjikan di dalam Matius tadi, Matius 11:28 tadi, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Apapun masalah hari ini, apapun kondisimu saat ini, ya, mungkin ekonomimu sedang terpuruk, ya, penghasilanmu menurun drastis, ya, saudara merasa berat dengan kehidupan ini, berat dengan kebutuhan hari-harimu, berat kebutuhan dengan anak-anak sekolahmu, berat dengan kebutuhan tempat tinggalmu, ya, datang kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, karena Tuhan sendiri yang mengundang saudara dan saya untuk datang kepadanya, dan Dia berjanji akan memberikan kelegaan kepada setiap kita yang mengalami berbeban berat, bermasalah. Ya, demikian firman Tuhan. Tetap semangat, tetap terus mengandalkan Tuhan, jangan pernah letih lesu, ya, tetap semangat, hadapi dengan sukacita di dalam Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak, terima kasih, kami bersyukur, kami terima kasih Tuhan berkebenaran firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan bagi setiap kami, apapun masalah kami, apapun yang kondisi kami, mungkin beban hidupnya semakin berat yang membuat kami letih, kami lesu, Tuhan. Tuhan janjikan bahwa setiap kami datang kepada Tuhan dan Tuhan akan memberikan kelegaan bagi setiap kami. Tuhan akan memberikan solusi bagi permasalahan kami. Tuhan akan memulihkan keadaan kami, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan diberikan kelimpahan. Dan pada pagi hari Tuhan, kami senantiasa Tuhan hidup di dalam Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan, bukan oleh cara kami, bukan karena kehebatan kami, bukan karena kepintaran kami Tuhan, tapi kami boleh hidup senantiasa berjalan kepada kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami juga berdoa bagi gereja Mungkin Bapak. Tuhan mau berkati gereja Mungkin Bapak, biar gereja-Mu boleh dipakai, senantiasa dipakai untuk menjadi wadah tempat memuliakan Engkau Tuhan. Berkati pelayan-pelayan hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau pada pagi hari Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang membalas segala jerih lelah mereka Tuhan di dalam melayani Engkau Tuhan Yesus. Memberkati Tuhan jemaat-jemaat-Mu di mana mereka berada, dan setiap telinga yang mendengarkan siaran pada pagi hari Tuhan, Engkau memberkati mereka Tuhan. Yang sakit Engkau pulihkan Tuhan Yesus, yang sedih Engkau hidupkan Tuhan Yesus, yang dalam kemalangan Tuhan Engkau pulihkan setiap mereka Tuhan. Engkau berikan segala sesuatu yang mereka perlukan pada hari itu, walaupun mereka berada Tuhan. Engkau memberkati
memberkati mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa buat gereja-gerejamu dimanapun berada Tuhan. Kau terus memberkati gereja-gerejamu Tuhan dimanapun berada pada saat pandemi ini Tuhan Yesus. Engkau Tuhan sendiri, Tuhan Engkau sendiri yang menjadi penjamin kehidupan kelangsungan bagi gereja-gerejamu, juga hamba-hambamu yang melayani Engkau dimanapun mereka berada. Memberikan Tuhan kekuatan bagi setiap mereka Tuhan dalam kondisi yang serba susah Tuhan. Kau berikan kekuatan bagi setiap mereka Tuhan dalam melayani Engkau Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa Indonesia Tuhan ini. Pulihkan bangsa kami Tuhan, pulihkan negeri ini Tuhan ini. Karena dalam menghadapi kondisi pandemi virus corona Tuhan, banyak yang mengalami kemunduran Tuhan. Kau pulihkan negeri kami seperti sedia kala Tuhan ini. Kau berkati para pemimpin di negeri ini Tuhan ini. Berikan kemampuan, kesanggupan bagi setiap mereka Tuhan untuk dapat menjalankan tugas-tugas yang dengan baik Tuhan. Pertolongan daripada-Mu Tuhan ini. Dan berikan mereka hati yang sungguh-sungguh mengasihi rakyat Indonesia, sehingga apabila dilakukannya dikerjakannya semata-mata untuk kepentingan bagi bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami akan tutup ibadah kami pada pagi hari Tuhan. Tapi sebelum kami tutup ibadah kami rindu tangan-Mu yang penuh berkat Tuhan untuk memberkati setiap kami yang hadir pada pagi hari, yang mendengarkan siaran pada pagi hari dimanapun mereka berada. Saudara-saudara, angkat tangan-Mu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Kiranya kasih dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkatimu, mengurapimu Tuhan, memulihkanmu, memberkati dimanapun setiap usahamu, baik yang bekerja di swasta, di pemerintahan, baik di pertanian, di perkebunan, apapun menjadi usahamu Tuhan, berkati dengan segala kelimpahan. Kasih kemurahan Tuhan senantiasa limpah dalam kehidupan kita dari pagi hari sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya.